Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Di video kali ini kita akan fun reading lagi dengan tema siapa yang sedang ngomongin kamu. Tolong, ada yang request kemarin. Aku sekarang lagi bersama Ghostis Tarot. Jadi di sini teman-teman yang terima kasih yang udah request kemarin. Jadi aku pilih tema ini karena cinta-cinta mulu bosen ya. Oke. Jadi kita ngomongin siapa yang lagi ngomongin kamu, oke? So, Ghostis Tarot hari ini kamu yang harus kocok dan ngebacain di channel Queen Tarot Semesta. Oke? Siapa yang Pilih ngomong kartu. di belakang? Iya, 2 file aja. 2 file aja. Ya. Tapi banyak file. Satu file itu bisa 10 kartu. 10? Iya. Gue 10 kartu. File 1. Kelas 1 dulu ya. Di ini dulu. Ya. Udah lama nih. Beneran. File 1 ya. Kelas 1. Didekatin kamera dong biar orang-orang bisa milih. Ini mes banget gila. File 1 mana, file 2 mana? Contoh. Tunggu kelas 1 dulu ya, 10 ya. Guys, karena ini hanya fun reading, tidak bisa resonate kepada teman-teman semua ya. Kalau kalian ingin personal reading, bisa cek deskripsi, ada line, ada WA, harganya sudah tertera. Dan maaf kalau line aku lagi error, jadi lebih baik ke WA saja. Harganya sudah jelas di deskripsi ya. Jadi teman-teman, hari ini biarkan Ghostis Tarot yang akan membimbing kalian. Gile, gue baru dateng ya kan. Disuruh ngereading. Beneran dah. Kan udah lama nggak nge-reading. Siapa tahu gitu kemampuannya hilang kan, nggak tahu. Nggak juga. Dah. Diputar kameranya kan gitu. Oke, file 1 yang mana? File 2. Ini file 1, ini file 2. Dideketin dong. Thank you. Oke. Guys, ini file 1, ini file 2. Oke? Jadi pikirkan baik-baik siapa orang yang lagi ngomongin kamu, ya. Dan hari ini yang akan reading adalah Ghostis Tarot. Oke, silahkan. File 1 dimulai. File 1 dulu ya. Ya. Kalian bisa cek YouTube-nya Ghostis Tarot ya. Oke. Nggak kelihatan, diputar. Nanti tolong bantu aja ya. Iya. Queen Tarot Ntar gue bantuin. mengartikannya. Siapa yang lagi ngomongin nih? Oke, satu lagi. Ya, file 1. Ada 4 of Cups, 7 of Wands, Knight of Pentacle, ada 6 of Cups, ada 10 of Swords, ada 9 of Wands, ada The Moon, ada 5 of Swords, ada 7 of Cups, dan ada 6 of Wands. Silahkan. Jadi ini file 1 udah dibuka sama Ghostis Tarot, guys. So, menurut aku, jadi orang yang lagi ngomongin kamu adalah, jadi awalnya berawal dari teman curhat ya. Menurut kamu gimana? Ini kan dari yang di sini nih. Iya, teman curhat. Terus kemudian awalnya tuh apa ya, meniti semuanya tuh bersama gitu. Dari nol sampai meraih ke materi yang baik gitu. Jadi ada step by step di mana hubungan ini baik gitu. And then si kamu atau dia, ini bisa vice versa, itu memberi harapan ke orang ini. Ada 6 of Cups, kayak memberikan harapan ke orang itu. Jadi kalau aku bilang sih, dia terlalu berharap sama orang itu.
Jadi pada akhirnya karena dia terlalu berharap, nggak masuk ekspektasi gitu. Jadi dia dibohongin gitu, kayak di main belakang apa gimana sih ngomongnya? Bukan main belakang. Ada yang nusuk gitu. Nusuk dari belakang. Iya. Jadi dia tuh kayak ditusuk sama temennya sendiri. Kalau aku bilang. Jadi dia ini padahal mereka benar-benar merintis dari teman curhat, saling berbagi, terus sampai ke step kerjaan juga mereka bersama gitu. Tapi entah kenapa malah ditusuk dari belakang, kalau aku bilang sih. Terus dia juga akibat itu, kamunya atau dia bisa vice versa jadi lebih menyendiri, seakan menutup diri sendiri. Ini kan kayak ada nine of wands kan, ibarat kata dia lagi megang wand sendiri, tapi kayak lagi di antara wands banyak, kayak di penjara gitu loh. Kayak gimana, ibarat kata dia tuh lagi berusaha menyendiri, menghilangkan diri dari orang-orang gitu. Entah dia pingin menyendiri atau bagaimana, aku melihat ada demun. Jadi ibarat kata gini, kalau misalkan kamu lagi ada masalah, lebih baik menyendiri dulu kan, gitu. Terus dia berusaha untuk fight sendiri, karena aku melihat orang yang lagi ngomongin kamu sama ingin menjatuhkan kamu ini, dia ini lebih banyak kayak apa ya, negative thinking ke kamu. Terus juga diomongin di belakang, beneran ditusuk. Biasanya ini sama rekan kerja atau teman gitu ya. Iya, biasa di kantor pasti suka ada sih. Tapi kalau misalnya ada juga mungkin nikung gitu kan. Iya. Nah. Jadi di sini bisa orang yang nikung, bisa orang yang teman kerja yang berakhir musuh gitu. Nah, kamu harus berusaha untuk mandiri, fight sama diri sendiri, bagaimana untuk berpikir ke depannya. Kamu harus sudah punya pandangan, ada Seven of Cups, di mana kalian harus bisa kan di depan menentukan ini apa ada yang banyak pilihan yang harus dikerjakan gitu. Bisa dilihat kan sini ada pilihannya, ada banyak. Nah, pilihan ini kan macam-macam. Ada yang bisa baik, ada yang buruk, ada juga yang bisa menjebak juga. Iya. Dan ingat di sini yang terakhir, kalau kalian bisa milih yang benar, kalian akan menjadi kaisar di situ. Iya. Dan emang kita harus benar-benar mikirin tau, buat masa depan, buat mimpi kita. Soalnya setiap apa yang dipilih ini udah harus nggak boleh salah lagi. Kita harus mikirin teman mana yang harus benar untuk buat kita gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau gue sih mikirnya gitu, karena percuma ntar jatuh lagi kalau misalkan menemukan temen yang salah lagi, ditikung lagi, dijahatin lagi, diomongin lagi, ditusuk lagi gitu. Jadi kalau kesimpulannya gimana nih? Kalau aku sih kesimpulannya, jangan berharap pada suatu orang lah, yang maksudnya kita harus tahu bisa menjaga jarak sama orang. Kedua, kita harus bisa melihat orang itu dari persepsi yang berbeda juga, karena mungkin ada orang yang mau memanfaatin kita, ada orang yang mau cuman ya senang-senangnya doang gitu. Kalau gue pribadi, kalau lo? Kalau gue lihat dari kartunya ya kan gue biasanya di channel gue kan gue nerjemahin kartunya nih. Gue bisa melihat di sini kan ada Four of Cup. Jadi awalnya tuh dari teman curhat, karena teman curhat kan saling tahu gitu kan. Nah di sini ada salah satu teman curhatmu atau itu yang lihat ada kesempatan di sini. Di sini mulai ada persaingan, dia mulai mau menyaingi lah, karena di sini ada faktor pentacles. Pentacles itu kan ekonomi, duit, mungkin materi. Dia membutuhkan materi atau melihat suatu kesempatan itu. Di sini bisa menjadikan antara karir atau misalkan usaha, pacar yang punya materi lebih, dan sini tuh ngelihat di sini gitu loh. Jadi ini tuh bisa di sini kan ada Six of Cup. Ini bisa aja teman dekat loh ini. Teman dekat?
tapi terlalu masih berharap gitu, saling berharap gitu kalau gue. Karena di sini ada di sini dia ngelihat satu kesempatan di sini. Iya. Nah, nanti di depan ya. Kalian tuh bisa ketahuan ya. Ini nanti ada ketahuan di sini. Kalian akan ngerasa kayak apa ya? Dihianati lah di sini. Di sini nanti ketahuan deh siapa itu orangnya. Nggak ini kok nggak diem dia, langsung ketahuan di sini nanti. Di sini ada faktor teman dekat, nanti ketahuan. Dan di sini Nine of Wands ini bisa berarti kalian tuh harus menjauhi lah dari orang kayak gitu. Toxic kalau aku bilang. Ini tuh kalian harus menjauh dari circle gak jelas gitu, circle ya harus menjauh lah. Di sini ada the moon ini ada ilusi. Jadi kalian harus renungin lah di sini. Bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Karena yang kelihatannya di depan baik belum tentu di dalamnya itu bagus gitu loh. Jadi kalian harus menjebak ilusi tersebut. Harus bisa menentukan orang yang datang ke kita juga. Kalau gue sih gitu. Dan dia harus bangun dari mimpi buruknya. Kalau aku bilang. Nah, nanti di sini ada Five of Swords. Sama sih, cuman beda alur ini ya. Dengan kehidupanmu ya. Sama cuman beda pandangan gitu. Persepsi gue sama lo sama, cuman beda how to tell aja. Di sini ada Five of Swords. Nah, setelah kalian di sini melewati demon tersebut, melewati ilusi tersebut, kalian tuh harus cerdik lah seperti orang ini. Dimana kalian tuh jatuh tersebut, kalian harus melihat di sini peluang-peluangnya. Ini ada dimana orang-orang itu meninggalkan tersebut. Kalian harus melihat peluang-peluang lagi yang akan kedepannya gitu loh. Jadi kayak orang ini cerdik, dia bisa melihat pedang-pedang yang jatuh di sini akan mengambil di sini. Harus mengambil peluang. Gak boleh kayak kemarin. Gak boleh down mulu gitu loh. Karena kalau down itu malah semakin terpuruk, semakin jatuh. Jadi kita harus bisa untuk bangkit. Gitu guys. Nah, setelah mengambil kesempatan tersebut, kan sih ada banyak nih. Balik lagi ke sini. Ada Seven of Cups. Iya, Seven of Cups. Di sini ada pilihan, ada banyak. Kalian mau mengambil yang mana, kalian harus menentukannya di situ. Dan juga harus memikirkan. Karena di antara pilihan-pilihan di sini itu ada yang baik untuk dirimu tersebut, dan juga ada juga yang menjebak gitu kan. Jangan sampai hal yang menjebak itu bakal ngejatuhin lagi. Iya. Tapi kalau misalkan kalian salah milih nih, balik lagi ke sini. Renungin lah. Sini, balik lagi ke sini, kesempatan lagi. Nanti ada pilihan nih. Nanti ada pilihan lagi. Tapi kalau misalkan kalian sudah milih yang baik tersebut, amin. Kalian akan mendapatkan kebaikannya di sini. Six of Wands. Oke, terima kasih Pak Satu. Jadi itu aja kesimpulannya. Terima kasih Ghost Tarot. Kita lanjut ke PL2. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Oke, silakan Ghost Tarot. Hari ini PL2 dibacakan sama Ghost Tarot. Oke. Ya, silakan Ghost Tarot. PL nomor 2. Awal-awal sakit banget. Ya ampun, sakit semua ya. Jangan sampai ada death deh. Soalnya kemarin pas gue lagi berapa kali gue dapet death terus. Jadi pas tuh gue kocok gitu, gue udah kayak ada feeling gitu dapet death. Berapa kali? Dapet beneran. Nggak kelihatan. Deketin. Dah. Dirapin dikit. Oke, sudah. Di sini di pile kedua mungkin ini bisa dilihat beberapa simbol cinta. Asik. Di sini. Siapa yang lagi menjatuhkan? Siapa lagi ngomongin? Siapa lagi menjatuhkan? Asik. Apakah ini tentang patah hati? Kok kelihatan tentang patah hati ya? Ada The Emperor sama The Empress. Ini tentang orang tua bukan? Bisa jadi iya. Ini kan The Emperor nih. Emperor bapak, Empress mama. Antara ini orang tua si pasangan atau orang tua sendiri kita, gitu loh, vice versa kan. Seven of Swords.
The Headman, persimpangan. Ini kayak ibarat kata lagi dibohongin gak sih, atau ditipu gitu? Bisa jadi gini, kan ini kan awalnya ada Six of Swords ya. Jadi dalam tahap move on lah. Di sini dalam tahap move on. Terus dari sini ada Eight of Swords, ini kalian merasa sendirian, nggak tahu arahnya kemana. Di sini ada The Emperor, The Empress, dan Empress, orang tua. Antara ya orang tua atau tokoh yang lebih tua. Iya. Penting. Di sini ada Three of Swords. Patah hati udah tuh. Hati kalian tuh rasa tercabik-cabik di sini. Di sini ada King of Wands. Kalian harus harus menguasai emosi tersebut lah. Harus ada passion yang bisa mengalihkan tersebut, bisa mengalihkan dari pikiran-pikiran negatif. Di sini ada Seven of Swords. Maksudnya di sini tuh kalian sendiri tuh jangan sampai menanggung beban sendiri gitu loh. Iya. Jadi kayak diambil semua perasaan bersalah. Dia harus berusaha untuk. Jadinya tuh capek sendiri. Iya, capek lu sendiri. megang di sini ada orang yang megang 4 pedang sekaligus gitu. Iya. Capek di sini. Harus membagi lah di sini. Dan di sini ada The Hanged Man. The Hanged Man maksudnya tuh The Hangman. Kalian lagi ada di persimpangan, pikirkan lagi ke depannya gimana. Jangan sampai kejadian kayak gini masuk lagi. Dan di sini ada Three of Wands. Three of Wands itu bisa kalian lihat di sini, orang ini sedang melihat ke depan, menanti. Tapi siapa yang lagi menjatuhkanmu, dan siapa yang sedang inin kamu gitu? Di sini yang ngomongin Anda kamu. tuh antara orang tua Anda sendiri, atau bisa dilihat di sini kan, ini bener-bener banget di sini. Orang tua Anda sendiri atau si orang tua pasangan. Iya. Di sini tuh yang memakan pikiran Anda di sini. Iya. Awalnya kan gini, kalian tuh ke depannya bingung gitu mau kemana. Yes. Di sini. Dan di sini pun Anda ngerasa sendirian. Benar. Plus ditambah ini dua orang tua ini. Di dua orang tua ini tuh yang memberikan efek negatif gitu loh kepada si pasangan atau kepada diri Anda gitu. Dari sini ngerasa tuh hati Anda tuh tercabik-cabik. Salah nggak ya gue begini, salah nggak ya gue begitu gitu kan. Nah ini di sini kalian tuh harus mencari passion baru lah. Maksudnya yang jangan sampai nge-stuck di satu passion. I see. Jadi supaya pikirannya tuh nggak ke situ terus. Pikirannya nggak ke situ terus, cari kesibukan lain. Nah, dari sini ingat lagi pesannya. Jangan membawa beban sendiri. Sama pasangan lah, bagi-bagi sama pasangan supaya. Tapi kan pasangannya nggak ada. Enggak, ngerasa walaupun sendirian nih, ngerasa sendirian. Ngomonglah sama pasangan tersebut, sama pasangannya. Gimana bebannya? Ini kalau yang single sakit. Gimana? Kalau yang single, ya bagi-bagi sama teman. Ngomongin sama teman, sama saudara. Oke. Supaya nggak kepikiran sendiri gitu loh. Kalau Anda kepikiran sendiri, pusing. Di sini udah tercabik-cabik, depresi, terus bundir gimana? Janganlah. Nggak baik stres gitu. Yang ada ya. Iya, mesti bagi-bagi lah. Sekarang zaman sekarang tuh orang lagi banyak yang depresi juga gitu. Karena COVID ya. Jadi mungkin karena faktor COVID juga nggak bisa ketemu pasangan juga, orangnya juga jadi gimana gitu. Tapi kan ada WhatsApp, ada media sosial lain gitu. Bagi-bagi lah. Jadi makin sharing. Gimana gitu, renggang gitu. Nah, ya pokoknya tetap stay connected sama teman-teman, sama keluarga, sama saudara, orang terdekat lah. Dan di sini renungin lah gimana. Walaupun kalian tuh ada di persimpangan, nanti di depannya tuh ada persimpangan. Kalian dihadapkan pada persimpangan, mau terusin apa enggak gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kalian terusin, ingat seperti orang ini, dia harus berpikir. Dia menanti ke depannya. Apa yang kalian tanam
nanti akan apa yang kalian raih gitu loh. Apa yang kalian, kalau tanam itu apa ngambilnya, petik ya. Iya. Jadi seperti orang ini tuh dia nunggu apa yang kalian tanam dan nanti apa yang kalian hasilkan, apa yang kalian petik ke depannya. Dan ingat, ini pesan terakhir bagus banget. Kalau misalkan kalian menanam kebaikan, Asik. pasangan kalian tersebut akan menjawab apa harapan Anda. Kalau misalkan kalian single, kalau misalkan kalian ya Saya single gimana? single ya cari inilah, kan di sini kan tanam benih, maksud tanam benih tuh Aku lagi nggak bisa menanam benih, lagi fokus karir. fokus karir. Iya. Ya cari pasangan lah. Bentar aja. Jangan karir mulu gitu. terus. Nah, kalau kalian tetap stay connected sama orang tersebut, hubungan kalian akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Gitu aja sih. Ini pesan bagus. Kalau ini kan yang awal-awalnya gimana nih orang yang ngomongin Sakit sih. sakit. Di sini solusinya gimana? Ya kedepannya kira-kira seperti ini bagusnya. Oke. Terima kasih Ghosis Tarot. Jadi bagaimana hari ini Ghosis Tarot? Udah lama ya nggak ketemu juga kita ya. Iya. Buat tarot. Aku belajar tarot dari dia. Ini gara-gara COVID nih. Aduh capek nih. Oke. Gak bisa kemana-mana. Terima kasih sekali lagi udah mampir terima ke channel kasih. Pintar Semesta. See you.